Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Hari Muknin Bagja, biasa dipanggil Pak Hari. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, kampus di Purwakarta, yang dimana sedang menjalani program P3K di SDN 1 Negeri Kidul. Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini Bapak akan membahas mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu bab 3, berhati-hati di mana saja. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan melakukan tepuk semangat dulu nih, agar anak-anak semua semangat untuk belajarnya. Bisa? Oke, bisa diikutin ya apa yang Bapak lakukan. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sebelum kita lebih dalam, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelumnya apa kabar kalian anak-anak? Semoga harapan Bapak kabar kalian baik-baik saja ya. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan membahas identitas. Yang pertama, materi yaitu utamakan selamat. Oke, bab yang kedua, berhati-hati di mana saja. Kita akan belajar di kelas 2. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian dapat berbicara dengan volume yang tepat sesuai keadaan dan tempat berbicara. Yang kedua, kalian dapat menyimpulkan nama tempat berdasarkan informasi berupa ciri-ciri tertentu. Yang ketiga, kalian dapat menulis di sebagai kata depan dan awalan dengan benar. Oke. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat nih, ditampilkan ada gambar apa ya? Ada yang tahu? Iya, betul, ada gambar motor, ada gambar burung, gambar bajai, ada orang yang ingin menyeberang, betul. Nah, di sini ada sebuah cerita. Tolong anak-anak semua simak cerita yang akan Bapak sampaikan. Para siswa akan pergi ke taman. Bu Rida mengajari cara menyeberang yang aman. Tunggu sebentar, tengok kanan, tengok kiri, sesudahnya tengok kanan lagi. Nah, itu disebut 4T. Jadi tadi 4T itu apa anak-anak? Nah, betul. T yang pertama, tunggu sebentar. T yang kedua, tengok ke kanan. Lalu, T yang ketiga, tengok ke kiri. Dan selanjutnya, tengok ke kanan lagi. Seperti itu. Nah, di sini anak-anak semua pernah nggak nih menyeberangi jalanan sendirian? Nah, kalau bisa untuk anak-anak semua menyeberang harus ada orang yang lebih tua atau orang tua kita yang memandu untuk kita menyeberang. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menyeberang sendirian, harus ingat kita harus melaksanakan 4T. Tadi apa? T pertama, tunggu dulu. T yang kedua, tengok kanan. Lalu tengok kiri. Dan sesudahnya, tengok. Oke, selanjutnya, bacalah dialog bersama dengan guru. Oke, di sini anak-anak semua, marilah kita sama-sama untuk membaca dialog nih. Ada gambar yang di pojok sebelah kiri. Coba dilihat. Itu gambar ada guru sedang ingin menyeberangi bersama anak-anak. Oke, kita baca ya. Kita lihat. David hendak menyeberang lebih dahulu. Nah, Bu Riada,
Tunggu, David, kita akan menyeberang bersama-sama. Berdirilah bersama teman-temanmu, kata ibu. Lalu jawab David, baik ibu. Nah, pada kalimat ini terdapat tanda seru, yang dimana tanda seru dipakai pada akhir kalimat perintah. Contoh yang ada dalam teks ini yaitu Buryada mengatakan, tunggu, David pakai tanda seru. Nah, seperti itu. Selanjutnya, coba nih kita lihat. Bacalah dialog bersama dengan guru. Kita akan membaca lagi dialognya. Buryada, bagaimana cara menyeberang jalan yang aman? Omi, tunggu sebentar. Kemudian tengok kanan. Lalu Buryada, betul. Lalu apa lagi? Lalu Banyu menjawab, tengok kiri. Lalu tengok kanan lagi. Dan Buryada mengatakan, tepat sekali. Nah, apakah kalian siap berangkat ke sekolah? Semua anak menjawab siap. Nah, pada kali ini tanda seru dipakai pada ungkapan yang menunjukkan semangat atau kesungguhan. Jadi, kata tanda seru ini dipakai untuk ungkapan yang menunjukkan semangat atau kesungguhan. Contohnya seperti siap yang dikatakan semua anak. Lalu Ibu Riadam menjawab betul. Dan Buryada mengatakan tepat sekali, itu menggunakan tanda seru. Oke, paham? Paham. Jadi, perhatikan tanda seru pada teks di atas, teks yang tadi. Nah, tanda seru yang tadi digunakan yaitu yang pertama mengakhiri kalimat seru atau perintah, lalu yang kedua mengakhiri kalimat atau kata yang menunjukkan kesungguhan. Nah, contohnya seperti tadi. Ya, betul sekali. Hebat sekali. Siap, seperti itu. Nah, selanjutnya coba kita lihat nih ada banyak gambar. Di sini yang pertama ada gambar apa? Ada yang tahu? Ya, betul, taman bermain. Coba kalian semua menyebutkan atau membacakan dengan lantang yang gambar yang pertama yaitu apa? Taman bermain, betul. Nah, kalau boleh tahu taman bermain tuh biasanya digunakan untuk apa sih? Nah, betul sekali. Taman bermain digunakan untuk ketika anak-anak sedang melakukan aktivitas bermain seperti contohnya bermain ayunan, bermain prosotan, bermain bola dan masih banyak hal yang lain. Dan selanjutnya coba kita lihat nih, itu ada gambar apa? Iya, betul, gambar sekolah. Nah, gambar sekolah ini, sekolah tuh buat apa sih kalau kita boleh tahu? Betul, sekolah itu tempatnya menimba ilmu, seperti contohnya pada teman-teman yang sedang belajar di kelas, seperti itu. Lalu, gambar yang ketiga, coba kita lihat, itu gambar apa? Ada air, ada pasir. Ya, betul, itu gambar pantai. Gambar pantai, biasanya tuh pantai ada di dataran tinggi atau ada di dataran rendah? Ya, betul, ada di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi itu namanya pegunungan. Lalu kita lihat yang ke bawah, itu ada gambar apa? Gambar masjid, betul. Nah, kalau boleh tahu, masjid ini tempat apa? Tempat beribadah, tempat kita berdoa untuk bagi umat Islam, yang untuk Kristen gereja, dan lain sebagainya. Oke. Gambar selanjutnya kita lihat, itu gambar apa? Iya, betul. Itu gambar pusat perbelanjaan. Di sini siapa yang suka ke mall atau pusat perbelanjaan? Nah, itu di mana tempat tersebut terjadinya jual atau beli suatu barang. Contoh ketika kita memiliki uang yang di mana kita memiliki kebutuhan yaitu ingin membeli baju, itu kita lari kemana? Ke pusat perbelanjaan, seperti itu. Lalu yang terakhir ada gambar apa? Iya, betul. Itu gambar kebun binatang. Di sini siapa yang sudah pernah ke kebun binatang? Coba angkat tangannya.
Wah, hebat. Jadi di kebun binatang ada apa? Iya, banyak banget hewan-hewan di kebun binatang. Ada jerapah, ada gajah, ada macan, dan banyak yang lainnya. Selanjutnya, di sini kita akan mempelajari macam-macam tanda di tempat umum. Coba dilihat, itu gambarnya ada gambar apa saja. Ya, ada gambar orang sedang terjatuh, ada sedang tidak boleh memberi makan pada hewan, ada gambar api, ada gambar apa lagi? Ada yang gambar bermain ayunan. Lalu di bawahnya ada gambar apa? Ya, ada gambar orang sedang tenggelam yang sebelahnya ada gambar apa? Ya, betul, gambar sedang tersandung. Nah, tanda segitiga yang berwarna kuning ini adalah tanda peringatan akan bahaya. Jadi ketika ada segitiga warna kuning seperti ada yang digambar, itu menandakan barang tersebut menandakan akan bahaya. Contoh, misalkan benda tersebut mengandung api, seperti itu. Yang biasanya ada di gas-gas LPG di rumah kalian, seperti itu. Lalu tanda selanjutnya mengingatkan agar kita berhati-hati dengan adanya tanda-tanda seperti yang ada di gambar. Sebenarnya tanda-tandanya masih banyak yang lainnya. Nah, tanda lingkaran merah ini yang dicoret itu adalah tanda larangan. Jadi ketika kalian melihat tanda yang lingkaran dan ada coretan merah, itu tandanya di. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari penggunaan kata di. Nah, di sini ada sebuah contoh. Rio tiba-tiba di sekolah. Nah, kata di sekolah ini itu adalah salah satu penggunaan kata di. Nah, kata di ini berfungsi sebagai kata depan yang dimana untuk awalannya itu ada di depan. Lalu selanjutnya kata diikuti oleh kata tempat. Jadi misalkan ada tempat sekolah, taman, itu untuk awalannya katanya jadi di taman, di sekolah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kata ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi ketika ada menandakan suatu tempat, itu kata dinya terpisah. Contoh, di sekolah, di pasar, di masjid, di gereja, itu kata dinya menggunakan kata di yang dipisah, yang dimana penggunaan kata di itu di awal itu di. Nah, lalu selanjutnya penggunaan kata di ini juga ada contohnya lagi nih. Tadi kan dipisah, sekarang ada yang disambung. Coba perhatikan. Catatan ini dibuat oleh Erika. Nah, kata di adalah awalan tadi yang sudah Bapak jelaskan. Lalu yang kedua, kata di diikuti oleh kata kerja. Jadi contoh dibuat. Buat adalah kata kerja. Seperti itu. Lalu selanjutnya kata ditulis digabung dengan kata yang mengikutinya. Contoh, dibuat, ditulis. Kata ditulis itu menunjukkan kata kerjanya yaitu tulis. Jadi itu tidak disepasi. Jadi digabungkan. Seperti itu. Oke, sudah tidak terasa ya, sudah ada di ujung pembelajaran yang dimana Bapak ingin memberi kesimpulan dan mengulas sedikit lagi mengenai materi yang tadi sudah Bapak jelaskan. Yang pertama, ketika kita ingin menyeberang, ingat 4T. Yang pertama, T-nya adalah tunggu sebentar, tengok kanan, tengok kiri, lalu sesudah itu tengok kanan lagi. Oke? Bisa dipahami? Nah, lalu selanjutnya tadi kita sudah melihat beberapa gambar. Yang pertama ada gambar masjid, gambar apa lagi? Gambar pantai, dan selanjutnya ada gambar apa lagi? Gambar pasar dan masih banyak yang lainnya. Nah, lalu penggunaan tanda seru yang dimana tadi tanda seru tuh yang dipakai di pengakhir kalimat. Tadi siap,
Betul sekali, dan masih banyak yang lainnya. Oke, dan yang terakhir tadi yang kita sudah pelajari, yaitu, mengenai rambu-rambu dan penggunaan kata "di". Nah, tadi rambu-rambu tadi ketika ada rambu-rambu yang, berbentuk lingkaran dan ada garis tengahnya, yaitu, bertanda dilarang. Lalu rambu-rambu